Kisah hamba Allah yang mensedekahkan uang haji untuk fakir miskin, dan Allah ganti ibadah hajinya dengan menyuruh malaikat. Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Uyun Al-Hikayat min Qasas As-Salihin wa Nawadir Az-Zahidin mengisahkan sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Abul Hasan Al-Wa'is bahwasanya Abdullah bin Al-Mubarak pernah berkata, ada sebagian orang dari generasi terdahulu yang begitu gandrung dengan ibadah haji. Pada suatu musim haji, ada rombongan jemaah haji yang singgah di kota Baghdad. Melihat hal tersebut, lantas Abdullah bin Al-Mubarak berkeinginan untuk pergi berangkat haji bersama-sama dengan rombongan mereka. Keinginan untuk segera menunaikan ibadah haji bersama mereka membuat Abdullah bin Al-Mubarak segera berangkat pergi ke pasar untuk membeli keperluan ibadah haji dengan membawa uang 500 dinar. Namun di tengah jalan, Abdullah bin Al-Mubarak dihadang oleh seorang perempuan. Perempuan itu berkata, "Semoga Allah merahmatimu. Saya adalah perempuan syarifah keturunan Rasulullah. Saya perempuan miskin dan menanggung nafkah beberapa anak perempuan. Ini adalah hari keempat kami belum makan satu orang pun." Mendengar perkataan perempuan itu, hati Abdullah bin Al-Mubarak tersentuh. Beliau pun akhirnya memutuskan untuk memberikan uang haji 500 dinar yang dibawanya untuk membeli perlengkapan haji kepada perempuan tersebut. Lalu beliau berkata kepadanya, "Pulanglah dan pergunakanlah uang ini untuk memenuhi kebutuhanmu." Mendapatkan sedekah tersebut, sang perempuan lantas mengucapkan hamdalah, kemudian berpamitan pergi. Pada saat itu juga Allah mencabut hasrat keinginan untuk pergi haji yang ada di dalam hati Abdullah bin Al-Mubarak. Rombongan jemaah haji pun akhirnya berangkat menunaikan ibadah haji tanpa ikut sertanya beliau. Singkat cerita, setelah musim haji selesai dan para jemaah haji mulai kembali pulang, dalam hatinya Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Aku ingin menyambut kedatangan kawan-kawan yang pulang dari haji. Aku ingin mengucapkan salam dan mengucapkan selamat kepada mereka." Abdullah bin Al-Mubarak pun akhirnya pergi keluar. Setiap kali bertemu seorang teman yang baru pulang haji, Abdullah bin Al-Mubarak mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima hajimu dan memberimu pahala atas ibadah haji yang telah engkau kerjakan." Akan tetapi, ada sesuatu yang membuat Abdullah bin Al-Mubarak menjadi heran, yaitu setiap kawan yang diberi ucapan selamat seperti itu, maka mereka juga kembali memberikan ucapan selamat yang sama kepadanya, yaitu, "Kamu juga ya Abdullah bin Al-Mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima hajimu dan memberikanmu pahala atas ibadah haji yang telah engkau laksanakan." Tentu saja, ucapan-ucapan itu sangat mengganggu dalam pikiran Abdullah bin Al-Mubarak. Bagaimana mungkin setiap temannya yang baru pulang dari ibadah haji justru memberikannya ucapan selamat atas dia pergi berhaji, padahal dia sendiri tidak pergi berangkat haji. Hingga pada suatu malam, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai fulan, engkau tidak usah merasa heran atas ucapan selamat orang-orang atas ibadah hajimu, padahal engkau tahun ini tidak berangkat haji. Ketahuilah, engkau telah menolong seseorang yang sedang mengalami kesusahan dan memberikan bantuan kepada orang yang lemah. Untuk itu aku memohon kepada Allah, lalu Allah menciptakan seorang malaikat dalam wujud sepertimu, dan malaikat itu setiap tahun menunaikan ibadah haji atas namamu.
Untuk itu jika engkau memang masih mau pergi haji, silahkanlah pergi. Tapi jika tidak, maka tidak apa-apa. Ibadah haji memang salah satu rukun Islam bagi mereka yang mampu. Sehingga dalam urutan rukun Islam, ibadah haji berada di urutan terakhir. Akan tetapi, apabila di sekeliling atau tetangga kita ada orang yang membutuhkan sedekah, sedangkan kita memiliki kelebihan uang untuk beribadah haji, maka sedekah kepada fakir miskin tersebut jauh lebih utama. Terlebih jika mampu melaksanakan kedua-duanya, akan sangat lebih baik. Jika saat ini ibadah haji ditiadakan, maka kita yang tidak jadi melaksanakan ibadah haji tahun ini bisa mensedekahkan sebagian harta atau uang bekal haji kita untuk orang-orang yang membutuhkannya. Karena salah satu amalan yang disunnahkan di awal-awal bulan Zulhijjah adalah memperbanyak sedekah. Wallahu a'lam bishawab.